Bayangkan ketika menyaksikan itu Anda diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak merespon seruan azan. Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor, ngajak maksiat, ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang buruk, ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus, bayangkan diwafatkan seketika. Dan berapa pengkhianatan yang sudah Anda kerjakan. Berkhianat kepada Allah, berkhianat pada pasangan, berkhianat pada macam-macam. Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu. Antum cari rizki ya Senin sampai dengan hari Jumat misalnya bekerja, bekerjanya pakai iman, itu otomatis akan melangkah pada yang dibenarkan oleh Allah, otomatis nggak akan kepikiran nyari yang haram, Pak. Makanya ketika Allah sebutkan orang beriman cari rizki, kalimat halalnya dibuang. Quran surah kedua ayat 172. Tapi orang-orang biasa itu halalnya disebutkan. Quran surah kedua ayat 168. Di ayat 168 Al-Baqarah 168 paling kanan sebelah bawah yang disebutkan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan bekerja, cari makan. Dapatkan dengan cara yang halal, legal, dengan cara yang benar. Jangan cari dengan cara yang kotor. Baik hukum dunia apalagi akhirat. Thayyiba, dari yang halal ini dapatkan yang terbaik yang kamu butuhkan. Bukan segala yang kamu inginkan mesti dikonsumsi. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya, paling kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari kerja, cari makan. Halalnya dibuang. Yang terbaik yang telah kami siapkan. Kenapa halalnya dibuang? Kata sementara ulama tafsir, karena orang yang punya iman itu imannya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Di mustahil dia cari yang haram karena imannya sudah disebutkan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman masih mencari yang haram, itu ada yang salah dengan imannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, la yusriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Karena baik akan bertemu dengan yang kotor. Gak ada orang mencuri pakai bismillah. Gak ada. Ambil motornya, ambil. Takut dosa, masjid pakai bismillah dulu. Oh, mustahil. Gak ada Pak, Bu. Kecuali yang udah mati imannya. Ya, mustahil. Baik dengan buruk gak akan pernah bersanding. Nah, itu poinnya. Pelajar beriman itu tidak mungkin menempuh pelajaran dengan cara yang kotor. Gak akan ada orang beriman nyontek pelajar. Gak akan ada orang beriman menempuh dengan cara yang haram dan sebagainya. Sama, Anda di rumah tangga kalau pakai iman, suami beriman, istri beriman, gak akan jadi yang haram. Ya, maaf, cari kerja gak akan cari yang haram. Sudah ada pasangan yang halal tidak akan milik yang haram. Kalau Anda sering mengingat-ingat di luar yang halal, itu coba camkan, mungkin ada yang haram masuk ke dalam jiwa. Anda sudah mendapatkan pasangan yang halal, tapi masih mengingat hal yang lain yang haram, yang bukan menjadi pasangan Anda. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang haram masuk dalam diri Anda. Paham ya? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih itu supaya refleks menjadi sikap dalam diri kita? Inilah dilatih dalam ungkapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat, jadi kalau orang mengucapkan subhanallah itu ingat maknanya. Berapa kali Anda berbuat sesuatu yang tidak subhanallah, melanggar ketentuan Allah? Ingat mata. Di 33 kali itu, begitu diucapkan subhanallah, ingat dosa mata, subhanallah, ingat telinga, subhanallah, ingat lisan. Jangan-jangan selama ini mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ingat kaki, jangan-jangan dipanggil hayya ala sholah, ayo sholat, tapi kaki masih melangkah pada yang tidak dibenarkan. Mata masih melihat tayangan yang tidak disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Anda simpan sebetulnya, tapi kenapa TV itu masih dinikmati? Kenapa tayangan itu masih disaksikan? Padahal sekarang zamannya sudah hebat. Bisa direkam, bisa ditunda, bisa diputar lagi. Hal yang tidak nampak di TV sekarang bisa dilihat kemudian di YouTube besok. Bisa dilihat kemudian di internet besok. Tapi menariknya, kok bisa pada saat itu masih dilihat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Ma, yuk sudah mau sholat 5 menit lagi nih. Pak, 5 menit lagi. Oh, ini sudah puncaknya nih Pak. Sebetulnya tukang bubur ini jadi naik haji atau enggak? Oh, liatin tuh kan. Cek. Bayangkan kalau masih seperti itu, ini pesan dari saya. Kalau Anda ada ajakan langsung untuk ibadah dan Anda sedang menikmati sesuatu di luar ibadah, cara paling cepatnya gampang. Bayangkan pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Begitu Anda sedang melihat sesuatu, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Sebentar ya, sholat nomor 2, ini dulu nomor 1 saya selesaikan. Bayangkan ketika menyaksikan itu Anda diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak merespon seruan adzan. Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor, ngajak maksiat, ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang buruk, ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus, bayangkan diwafatkan seketika. Dan berapa pengkhianatan yang sudah Anda kerjakan. Berkhianat kepada Allah, berkhianat pada pasangan, berkhianat pada macam-macam. Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu. Sedangkan Anda mengharap surga, Firdaus lagi, sehat. Ya, sudah. Kalau bercanda nggak apa-apa, tapi canda yang menghasilkan manfaat. Kalau canda-canda yang tidak baik kita hindari. Banyak canda-canda dalam suami istri yang bisa berjalan di rumah tangga. Masya Allah. Papa kenapa sih gak pernah ngasih hadiah lagi ke aku selama ini? Dulu sebelum menikah sering ngasih hadiah. Oh, mama di mana-mana nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap gak ngasih umpan lagi. Tawa-tawa. Malamnya datang dia kamar. Ma, aku mau tidur, kenapa pintunya tidak dibuka? Papa, nggak ada nelayan yang tidur dengan ikan. Ayo, terusin. Catat tuh, Vincent. Ada aja. Ya, terusin. Paham ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Ayo nelayan, fokus. Subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah masuk ke mata, subhanallah masuk ke telinga, subhanallah masuk ke lisan, subhanallah sampai ke ujung kaki. Makanya kalau sudah masuk ke kaki itu jadi hamba Allah. Jalannya ke yang baik-baik. Quran surah 25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, dibimbing karena masuk. Kalimat ini masuk ke dalam kaki. Nggak ada angkuh karena nggak disukai oleh Allah. Kalau dijailin orang kata-katanya baik. Itulah subhanallah. Pertanyaannya, dari sekian subhanallah yang diungkapkan itu, berapa yang sudah menjadi sikap dalam kehidupan? 1.